Tiga pemain resmi jadi WNI, ini respon media Belanda. Marcelino Ferdinand berpotensi dicoret Patrick Kluivert dari starter timnas Indonesia, sebab ada gelandang lain yang sedang on fire bersama klubnya. Catatkan sejarah, ini pengakuan Palermo terhadap Emil Audero. Seolah tak percaya, pengamat sepak bola Amerika melongo kok ada Jordi Amat di timnas Indonesia. Apakah pilih Indonesia atau Belanda? Tom Haye buat pengakuan jujur soal negara yang akan jadi tempat tinggal saat pensiun. Martin Paes ungkap satu kota di Indonesia yang begitu spesial di hatinya, berikut pengakuannya. Tetap akan bantu sepak bola Indonesia, inilah rencana Ragnar Oratmangoen setelah gantung sepatu. Sudah 2 tahun jadi WNI, ternyata ini alasan Jordi Amat rela lepas kewarganegaraan Spanyol demi timnas Indonesia. Mengejutkan, Sandy Walsh bicara jujur, meski sudah bela timnas Indonesia. 3 pemain resmi jadi WNI, ini respon media Belanda. Media Belanda merespons Ulla Romeni resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dengan menyebut momen yang penting bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Voetbal Primeur memberitakan Ulla Romeni resmi menjadi WNI dengan memberi judul, naturalisasi semakin lengkap, Kluivert menerima bala bantuan, Belanda, yang diinginkan. Ulla Romeni, bersama Dion Marks dan Tim Gepens, resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah di London, Inggris, Sabtu 8 Februari. Pengambilan sumpah dipimpin langsung Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Kehadiran Ulla Romeni di timnas Indonesia diakini akan membuat tim Garuda semakin kuat. Romeni, yang direkrut Oxford United dari FC Utrecht, disebut pemain bagus dan serba bisa. Dengan pengalamannya di Eredivisie dan serba bisa, Romeni bisa menjadi pemain yang sangat berharga bagi tim Indonesia, yang berambisi untuk menembus kancah internasional. Indonesia kekurangan pemain di posisi lini depan, yang sebagian menjadi alasan mengapa PSSI melakukan segala cara untuk mendatangkan Romeni, tulis Voetbal Primeur. Dengan Ulla Romeni resmi menjadi WNI, Patrick Kluivert bisa mengandalkan penyerang 24 tahun itu saat timnas Indonesia melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Dion Marks dan Tim Gepens dipersiapkan PSSI untuk memperkuat U20, meski tidak menutup kemungkinan berpeluang main di tim senior. Semoga dengan kehadiran Ulla Romeni di timnas Indonesia, daya gedor skuad Garuda semakin tajam, dan bisa memberikan dampak yang positif bagi timnas Indonesia, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian? Marcelino Ferdinand berpotensi dicoret Patrick Kluivert dari starter timnas Indonesia, sebab ada gelandang lain yang sedang on fire bersama klubnya. Sosok pengganti Marcelino Ferdinand di lini tengah skuad Garuda sudah ditemukan. Selama ini, Marcelino Ferdinand hampir selalu menjadi pilihan utama di lini tengah Indonesia saat STY masih memimpin. Apalagi, dia telah membuktikan diri sebagai pemain berkualitas lewat 2 golnya ke gawang Arab Saudi pada November 2024 lalu. Pada pertandingan yang digelar di Stadion GBK tersebut, Marcelino Ferdinand membantu Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Namun, jika bicara performa dalam 2 bulan terakhir, ada satu gelandang yang sedang tampil sangat luar biasa. Sosok tersebut adalah Ricky Kambuaya, yang saat ini sedang menikmati performa gemilang bersama Dewa United. Pada musim ini, Ricky Kambuaya sudah mencatatkan 17 kali penampilan dan berhasil mencetak 2 gol serta 4 assist. Berdasarkan catatan resmi PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator kompetisi Liga 1, dia mencatatkan 471 umpan berhasil. Catatan tembakannya cukup menarik karena sudah melepaskan 8 kali tembakan, dengan 2 diantaranya berbuah gol. Secara statistik, Kambuaya memang terlihat seperti biasa-biasa saja bersama Dewa United pada musim ini. Namun, jika melihat dalam sebuah pertandingan, permainannya bersama Jaja dan Mesidoro di Dewa United benar-benar menakutkan. Trio gelandang ini mampu mendikte permainan lawan, hingga memberikan umpan-umpan matang ke sektor penyerang. Bagaimana menurut kalian? Catatkan sejarah, ini pengakuan Palermo terhadap Emil Audero. Sedang hangat diperbincangkan penggemar sepak bola tanah air, terkait kiper asal Liga Divisi 2 Italia Serie B, Emil Audero yang baru direkrut klub Palermo, pada Selasa, 4 Februari 2025. Emil Audero menarik perhatian penggemar timnas Indonesia usai disebut Palermo sebagai orang Indonesia pertama yang bergabung dalam sejarah klub mereka. Hal ini diketahui saat Palermo mengunggah kedatangan Emil Audero di akun Instagram resminya. Ada hal menarik yang mereka ungkapkan kepada sang kiper. Mereka mengakui Emil sebagai pemain asal Indonesia, sekaligus menyebut Emil Audero sebagai pemain pertama asal tanah air yang memperkuat Palermo. 125 tahun sejarah, pemain orang Indonesia pertama, ungkap Palermo melalui Instagram resminya Palermo Official. Berkaca dari hal itu, sebenarnya kiper yang memiliki nama lengkap Emil Audero Mulyadi itu dapat bermain bersama skuad timnas Indonesia. Di sisi lain, kabar terkait naturalisasi Emil Audero oleh PSSI sebagai warga negara Indonesia, WNI, hingga kini masih belum jelas.
Penggemar timnas Indonesia pun masih menaruh harapan agar Emil Audero bisa segera dinaturalisasi PSSI. Mengingat, tim Garuda kini tengah membutuhkan tambahan kekuatan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, apa saja hal-hal yang berkaitan dengan rumor Emil Audero sebagai calon pemain yang tengah dalam incaran PSSI untuk dinaturalisasi? Pada Desember 2024 lalu, Emil Audero pernah menyatakan keinginan besarnya untuk membela timnas Indonesia. Dalam unggahan Twitter yang diunggah akun Agama Prilo 18 pada Rabu, 18 Desember 2024, Audero tampak berbincang dengan seorang supporter Indonesia. Audero mengaku sudah pernah berbicara dengan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI terkait proses naturalisasi untuk skuad Garuda. Kiper keturunan Nusa Tenggara Barat itu membuka kemungkinan untuk membela timnas Indonesia, namun itu belum bisa dipastikan untuk saat ini. Kita sudah pernah berbicara, tapi sudah beberapa tahun yang lalu, ujar Audero perihal pertemuannya dengan Erick Thohir. Audero pun mengungkap keinginan besarnya untuk dapat membela timnas Indonesia. Kita akan lihat, namun semoga, tanda sang pemain yang pernah melakukan pertemuan pada April lalu ketika dirinya membela Inter Milan, mantan klub Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian? Seolah tak percaya, pengamat sepak bola Amerika melongo kok ada Jordi Amat di timnas Indonesia. Seorang pandit sepak bola asal Amerika Serikat sekaligus YouTuber, Soltero sampai melongo seolah tak percaya ada bek kelas dunia, Jordi Amat yang berseragam timnas Indonesia. Jordi Amat merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia yang beberapa kali dipercaya sebagai kapten, selain Asnawi Mangkualam Bahar. Meski kini posisinya mulai diisi oleh pemain muda yang berkarir di Eropa seperti Jordi Amat hingga Mees Hilgers. Jordi Amat dipercaya bakal comeback ke timnas Indonesia yang kini diasuh oleh Patrick Kluivert. Alasannya meski sudah berumur ia tetap bermain untuk tim elit Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim. Sepanjang karirnya dia pernah bermain untuk banyak klub elit Eropa. Pemain yang mendapat julukan Pangeran Siau ini bahkan pernah duel dengan pemain top kelas dunia seperti Lionel Messi hingga Cristiano Ronaldo. Salah satu momen yang diingat oleh publik sepak bola tanah air adalah saat Jordi Amat menjadi bagian skuad Shin Taeyong saat di gelaran Piala Asia 2023. Kilas balik, perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang awalnya dianggap sebagai tim underdog, nyatanya Indonesia mampu memberikan kejutan di babak grup. Meski harus menghadapi ujian berat lawan-lawan tangguh seperti Irak, Jepang hingga Vietnam. Timnas Indonesia yang dihuni rata-rata pemain usia 24,3 tahun itu menampilkan permainan yang penuh semangat dan determinasi. Timnas Indonesia melakoni 4 laga di sepanjang gelaran Piala Asia 2023 dengan hasil, Indonesia, Irak, 1-3, Indonesia, Vietnam, 1-0, dan lawan terakhir adalah Jepang dengan skor 1-3. Timnas Indonesia tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah disikat Australia 4-0 di Stadion Jassim bin Hamid. Jordi Amat merupakan bek tengah andalan timnas Indonesia, bahkan sering menjadi pemain starter dan dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia membimbing skuad Garuda di Piala Asia 2023. Diketahui, Jordi Amat resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Kamis, 17 November 2022, setelah menjalani prosesi sumpah di Kanwil Kemenkumham. Jordi melakukan proses sumpah menjadi WNI bersama Sandi Walsh. Keduanya juga menjalani proses naturalisasi di era Ketua Umum PSSI Iwan Bule. Jordi Amat bek tengah timnas Indonesia yang berusia 32 tahun itu pernah bergabung di beberapa klub ternama di Eropa, terutama klub besar di Spanyol yang merupakan negara kelahirannya. Tercatat pemain keturunan Indonesia itu pernah bermain di Espanyol, Real Betis, Rayo Vallecano, Swansea City dan CAS Eupen. Pengalaman membela klub-klub top di Eropa membuat Jordi Amat beberapa kali bertemu dengan pesepak bola terbaik dunia, seperti Lionel Messi, Fernando Torres dan Cristiano Ronaldo. Sementara itu, seorang pengamat sepak bola di kanal YouTube The Give and Go yang pernah menjadi perbincangan hangat publik, lantaran terang-terangan menghina timnas Indonesia sebagai tim terburuk di Piala Asia 2023 lalu. Bahkan ia menyebut pemain timnas Indonesia bocah yang bermain TikTok, karena rata-rata usianya 24,3 tahun. Di sisi lain, salah satu host yang memandu acara tersebut mengungkapkan kekagumannya terhadap salah satu punggawa timnas Indonesia yakni Jordi Amat. Menurutnya, Jordi Amat bukan pemain sembarangan karena pernah merasakan atmosfer kerasnya kompetisi Liga Inggris. Ada banyak nama di timnas Indonesia, dan aku tidak percaya ketika melihatnya di susunan skuad untuk Indonesia, ujar dilansir YouTube The Give and Go. Aku seperti, orang ini apakah orang Indonesia, tapi rupanya dia memang begitu, dan nama itu adalah Jordi Amat, tuturnya. Pria bernama Soltero ini menyebut bahwa jalan-jalan di Swansea City akan mengenali dan tentunya sangat mengingat nama Jordi Amat. Masalahnya adalah ketika dia bermain dengan Swansea City, dia berada pada masa yang sangat sukses 2013 hingga 2017, masa ketika Swansea City sedang terbang tinggi di Premier League, ungkapnya. Jordi Amat adalah bagian dari tim itu, dia bukan starter.
Tapi dia adalah pemain rotasi, mungkin bermain seperti 20 pertandingan dari 38 musim pertandingan. Sekarang dia mulai untuk Indonesia, ungkapnya seraya terkagum-kagum. Tidak menyangka bahwa Jordi amat memperkuat timnas Indonesia. Mengingat rekam jejak Jordi yang kini merumput di Liga Malaysia dengan klub Johor Darul Ta'zim. Saya pikir mungkin melalui neneknya atau mungkin ibunya, dia memiliki keturunan Indonesia, dan baru-baru ini memutuskan untuk mengatakan bermain untuk, saya akan tampil untuk timnas Indonesia, dan dia ada di sini sekarang di turnamen ini, paparnya. Dia satu-satunya pemain yang menurut saya berkelas sebenarnya, saat ini dia bermain di Malaysia, jadi mari kita lihat bagaimana Indonesia ke depannya, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pilih Indonesia atau Belanda? Tom Haye buat pengakuan jujur soal negara yang akan jadi tempat tinggal saat pensiun. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye buat pengakuan jujur soal negara yang akan menjadi tempatnya hidup usai pensiun. Tom Haye merupakan salah satu pemain paling berpengalaman yang dimiliki timnas Indonesia pada saat ini. Sejumlah klub besar Belanda seperti AS Alkmaar, ADO Den Haag, NAC Breda, dan SC Heerenveen pernah diperkuat Tom Haye. Saat ini, pemain berusia 29 tahun tersebut sedang memperkuat Almere City di Eredivisie atau divisi utama Liga Belanda. Karir internasionalnya pun baru dimulai pada tahun ini setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 18 Januari 2024. Dia tercatat sudah bermain sebanyak 9 pertandingan dengan berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist untuk skuad Garuda. Dengan usianya yang akan menginjak umur 30 tahun pada 9 Februari 2025 mendatang, Tom Haye mulai mempersiapkan diri untuk pensiun. Salah satunya negara yang akan dipilih Tom Haye untuk menjadi tempat tinggal ketika masa pensiun telah tiba. Sebagai orang Indonesia, dia memang tumbuh dan besar di Belanda. Perlu adaptasi dengan budaya dan lingkungan untuk hidup di tanah air. Terkait hal ini, Tom Haye belum mengetahui apakah akan tetap berada di Belanda atau Indonesia selepas pensiun sebagai pesepak bola nanti. Dalam sepak bola, apalagi Anda tidak pernah tahu langkah selanjutnya atau bagaimana karir Anda akan berkembang, ujar Tom Haye dalam podcast The Highway. Dia mengatakan, Indonesia merupakan rumahnya karena memiliki banyak keluarga serta sangat nyaman tinggal di sana. Saya punya banyak keluarga di Indonesia. Saya sangat suka berada di sana. Jadi ini pasti menjadi pilihan, ucapnya. Akan tetapi, Tom Haye berencana untuk menjadi seorang pelatih jika karirnya sebagai pesepak bola profesional telah selesai. Tetapi juga, seperti yang kami katakan di episode terakhir, saya rasa saya akan menginvestasikan waktu untuk mengembangkan keterampilan kepelatihan saya juga, katanya. Dengan demikian, dia tidak mengetahui negara mana yang akan dipilih nantinya jika sudah tidak lagi bermain. Jadi saya tidak tahu apakah ada pensiun nyata setelah karir saya. Jadi itu bisa jadi pilihan, tetapi sulit diprediksi, ucapnya. Bagaimana menurut kalian? Martin Paes ungkap satu kota di Indonesia yang begitu spesial di hatinya, berikut pengakuannya. Pemain tim nasional Indonesia, Martin Paes mengungkap satu kota di tanah air yang begitu spesial di hatinya. Kota yang dimaksud Paes adalah Kediri, lokasi di mana neneknya tinggal ketika berada di Indonesia. Martin Paes tak memiliki darah Indonesia, namun ia memiliki ikatan dengan Indonesia karena neneknya. Hal itu pula yang membuat kiper FC Dallas itu bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada April 2024 silam. Pemain FC Dallas itu bisa dinaturalisasi karena sang nenek merupakan seorang Bleachverse, sebutan untuk pendatang berdarah Eropa murni, yang lahir di Indonesia. Nenek Martin semasa hidupnya sempat bermukim di kota Kediri. Sang nenek pun sering menceritakan kisah serta kenangan indah soal kota tahu tersebut kepada Martin. Karena alasan itulah, Kediri menjadi kota yang sangat spesial untuk Paes. Ia pun ingin suatu saat datang ke Kediri agar bisa merasakan apa yang selama ini diceritakan oleh neneknya. Ya, saya tahu betul. Saya mendapatkan banyak cerita tentang kota ini dari nenek saya. Kediri adalah kota yang sangat berkesan baginya. Beliau selalu bercerita dengan semangat tentang apa saja yang ada di sana, kata Martin dilansir dari Kita Garuda. Beliau sangat merindukan tahun-tahun terakhirnya saat di sana, bercerita juga tentang beberapa momen saat bersama saya di sana, tambahnya. Saat ini sosok yang sering menceritakan keindahan kota tersebut kepada Paes sudah tiada. Nenek Martin Paes wafat pada awal tahun 2024 ini karena penurunan kondisi kesehatan. Saya menantikan kesempatan untuk mengunjunginya lagi karena sebulan sebelum beliau wafat, kami membicarakan banyak hal tentang kota ini, tentang kenangan-kenangan di sana, cerita-cerita indah yang menjadi bagian dari kenangan saya juga, imbuh Paes. Sementara itu, Martin Paes hingga saat ini sudah menjadi andalan di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Dia sudah mencatatkan 6 penampilan bersama skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian? Tetap akan bantu sepak bola Indonesia? Inilah rencana Ragnar Oratmangoen setelah gantung sepatu.
Pemain mualaf timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen atau akrab disapa Wak Haji, pernah mengungkapkan seperti apa gambarannya jika pensiun dari sepak bola. Pemain naturalisasi ini sangat cinta Indonesia karena negara toleran dan mayoritas beragama Islam. Tidak heran jika Ragnar Oratmangoen begitu familiar dan lebih akrab disapa Wak Haji. Di balik dari ketenarannya sebagai pemain timnas Indonesia, ada hal yang tak diketahui penggemar sepak bola. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen ternyata punya harapan besar, sekaligus misinya setelah pensiun dari dunia sepak bola. Hal ini ia sampaikan saat dirinya menjalani proses naturalisasi lalu. Ia mengungkapkan impian masa pensiunnya tersebut. Ragnar menjelaskan saat sidang bersama DPR waktu lalu. Awalnya, ia menjelaskan alasan bergabung dengan timnas Indonesia yang diasuh oleh pelatih Shin Tae-yong. Assalamualaikum. Pertama-tama saya mengapresiasi dan berterima kasih dengan bantuan selama ini pada saya, kata Ragnar Oratmangoen. Wak Haji yang merupakan pemain bola mualaf, harus mengakui masih aktif berlaga di klubnya di Belanda. Juga bermimpi membawa timnas Indonesia lolos babak ketiga Piala Dunia 2026. Namun, tak disangka dalam penjelasannya tersebut, ia sudah memikirkan masa pensiunnya. Misi kerennya Ragnar Oratmangoen yaitu mau membantu mengangkat kualitas sepak bola di Indonesia sampai bermimpi menjadi pelatih. Saya ingin bergabung dengan masyarakat ini, termasuk di sepak bola dan membantu mengembangkannya, kata Ragnar. Saya berharap saya bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan membantu di dalam lapangan, jelas Wak Haji. Setelah saya pensiun, saya akan membantu mengembangkan pemain muda dan membantu mengembangkan sepak bola di negara ini, pesannya. Ragnar Oratmangoen ialah pemain timnas Indonesia yang berposisi winger, yang menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam beberapa laga terakhir di timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini asal Fortuna Sittard selalu dipasang sebagai starter. Sosoknya ramah dan murah senyum juga membuatnya semakin populer dan disukai penggemar sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Sudah 2 tahun jadi WNI, ternyata ini alasan Jordi Amat rela lepas kewarganegaraan Spanyol demi timnas Indonesia. Kapten Johor Darul Takzim Jordi Amat akhirnya buat pengakuan soal alasan memilih tinggalkan kewarganegaraan Spanyol demi timnas Indonesia. Jordi Amat bukan pemain sembarangan di Spanyol. Ia tercatat pernah dipanggil ke tim nasional mulai dari kelompok U17, U19, U20, hingga terakhir U21. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat menjadi satu dari 4 pemain keturunan yang diinginkan oleh Shin Tae-yong ketika pertama kali tiba untuk melatih timnas Indonesia. Jordi Amat bersama 3 bintang Belanda lainnya seperti Sandy Walsh, Mees Hilgers hingga Kevin Dix dikabarkan telah masuk ke radar PSSI sejak awal 2022. Hingga akhirnya Jordi Amat beserta Sandy Walsh menjadi gerbong pertama pemain keturunan Eropa yang menyanggupi untuk membela timnas Indonesia. Momen sumpah setia Jordi Amat sebagai WNI terjadi pada November 2022, atau ketika sang pemain masih bermain untuk kontestan Liga Belgia, yakni KAS Eupen. Kehadiran Jordi Amat di timnas Indonesia memang menjadi keuntungan tersendiri bagi Shin Tae-yong. Ini karena pemain keturunan Siau tersebut punya banyak pengalaman di pentas Eropa. Sejak usia muda, Jordi Amat kerap dipercaya tampil untuk tanah kelahirannya yakni Spanyol, mulai dari kelompok U17, U19, U20, hingga puncaknya U21. Di tingkat U21, Jordi Amat telah mencatatkan 16 kali penampilan. Ia juga ikut serta membawa timnas Spanyol mentas di turnamen Piala Dunia U20 pada 2011. Kendati demikian, karir Jordi Amat seakan mandek di kelompok umur. Menginjak usia senior, dia tak kunjung mendapat panggilan dari skuad Spanyol. Akan tetapi, ternyata bukan karena faktor tersebut yang membuat Jordi Amat rela melepas kewarganegaraan Spanyol demi timnas Indonesia. Mengutip dari wawancara eksklusifnya bersama media Belanda, Jordi Amat kemudian berbicara jujur soal alasannya berlabuh ke skuad Shin Tae-yong. Jordi Amat mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena ucapan sang nenek yang mengatakan jika Kapten JDT itu masih punya garis keturunan dari Raja Siau. Nenek saya bercerita kepada saya ketika saya masih kecil bahwa saya adalah pewaris gelar pangeran di suatu wilayah di Indonesia, kata Amat dikutip dari spanjevandaak.com. Sebagai informasi, kakek buyut dari Jordi Amat merupakan Raja Siau, sebuah kerajaan yang terletak di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Saya tidak mempercayainya, tapi dia selalu mengatakan bahwa jika saya bepergian bersamanya ke sana sebagai orang dewasa, maka saya akan melihatnya, lanjut Amat. Saya ingin menjaga masyarakat Siau, harapnya. Selain karena faktor keturunan Raja Siau, Jordi Amat merasa bangga bisa membela timnas Indonesia, sebuah negara yang punya gairah tinggi terhadap sepak bola. Orang-orang menyukai sepak bola di sini. Saya langsung merasakannya ketika saya tiba di Jakarta, ungkap Jordi Amat. Mewakili negara berpenduduk 275 juta jiwa adalah hal yang luar biasa, jelas bek milik klub Malaysia, JDT tersebut.
Sejak menjalani debut pada akhir 2022, Jordi Amat tercatat telah tampil sebanyak 10 laga resmi untuk timnas Indonesia dan 6 pertandingan lainnya bertajuk persahabatan. Sampai saat ini, Jordi Amat masih dipercaya untuk mengawal lini belakang timnas Indonesia bersama Rizky Ridho, Jai Idzes, Justin Hubner, hingga Mees Hilgers. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan, Sandy Walsh bicara jujur, meski sudah bela timnas Indonesia, keluarga lebih ingin dia bermain untuk Belanda. Sandy Walsh, pemain naturalisasi timnas Indonesia, dikenal sebagai salah satu pemain sepak bola dengan perjalanan karir yang menarik. Sebelum akhirnya resmi membela timnas Indonesia, Sandy pernah menyatakan impian besar untuk bermain bagi timnas Belanda. Tidak hanya dirinya, keluarganya pun ternyata lebih mendukung keputusan tersebut, membuat proses pilihannya menjadi penuh tantangan. Pada Juli 2021, sebelum dirinya resmi menjadi warga negara Indonesia, Sandy Walsh sempat terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Belanda. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Voetbalzoning NL, Sandy menyebut bahwa Belanda adalah tim yang sangat istimewa dengan supporter yang luar biasa. Saya punya paspor Belanda. Setiap kali saya melihat tim Belanda bermain dengan supporter serba oranye, itu menjadi sesuatu yang istimewa, ujar Sandy saat itu. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa besar kekaguman Sandy terhadap timnas Belanda. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih menyukai tim nasional Belanda dibanding Belgia, meski pernah tinggal di Belgia selama beberapa tahun. Sandy Walsh memiliki ikatan yang cukup dalam dengan timnas Belanda. Pada usia 14 tahun, ia sudah bermain untuk tim U15 Belanda dalam pertandingan internasional. Pengalaman tersebut diakuinya sebagai salah satu momen terbaik dalam karir sepak bolanya. Saya telah memainkan pertandingan internasional remaja untuk Belanda sejak saya berusia 14 tahun. Itu menjadi momen luar biasa, kenanya. Tidak hanya Sandy, keluarganya juga mendukung impiannya untuk membela timnas Belanda. Sandy menjelaskan bahwa keluarga besarnya memiliki harapan besar untuk melihatnya bermain dalam balutan seragam oranye kebanggaan Belanda. Impian itu juga ada di keluarga saya, jika memungkinkan Anda membela Belanda, ungkap Sandy. Meski memiliki hubungan yang erat dengan Belanda, Sandy Walsh menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya di Belgia. Ia mengakui adanya perbedaan besar dalam gaya hidup dan budaya antara kedua negara tersebut. Di Belgia, suasananya lebih tenang dalam hal komunikasi. Setiap orang sedikit lebih tertutup, jelas Sandy. Sementara itu, ia merasa Belanda lebih lugas dan terbuka, sesuatu yang awalnya membuatnya harus beradaptasi. Di Belanda, mereka cukup lugas dan lebih terbuka, sehingga membuat saya harus memiliki waktu untuk menyesuaikan diri, lanjutnya. Meskipun awalnya memiliki impian besar untuk membela timnas Belanda, perjalanan Sandy Walsh mengambil arah yang berbeda. Pada 17 November 2022, Sandy resmi menjadi WNI bersama Jordi Amat. Ia menjalani proses sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, DKI Jakarta. Keputusan ini tidak lepas dari darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Sandy memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Sang kakek lahir di Surabaya, Jawa Timur, sementara neneknya berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Meskipun keluarganya sempat berharap Sandy membela Belanda, keputusan Sandy untuk membela timnas Indonesia justru menjadi pilihan yang membawa kebanggaan tersendiri. Sandy kini menjadi salah satu pilar penting dalam skuad timnas Indonesia, membawa pengalamannya bermain di level Eropa untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Baginya, memilih membela Indonesia adalah langkah yang bukan hanya mencerminkan akar budaya keluarganya, tetapi juga komitmennya untuk membawa kebanggaan bagi negara yang telah memberinya kesempatan kedua. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan. Sempat jadi andalan timnas Indonesia, pemain keturunan ini sekarang jadi orang penting di timnas negara lain. Rafael Maitimo, mantan pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya pernah memperkuat timnas Indonesia, mengejutkan publik dengan kemunculannya di dunia sepak bola internasional. Beberapa waktu lalu, dia sempat terlihat memegang peran penting di timnas Kanada U17 dalam Piala Dunia U17 2023. Kehadiran Maitimo sebagai bagian dari staf timnas Kanada diketahui ketika tim tersebut menggelar latihan persiapan di Bali pada tahun 2023. Pada saat itu, mantan pemain naturalisasi ini terlihat mengenakan seragam staf timnas Kanada saat berada di Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, pada 2 November 2023. Informasi tentang peran baru Maitimo ini mulai terungkap setelah ia mengunggah foto di Instagram pribadinya pada 3 Oktober 2023, yang memperlihatkan dirinya aktif terlibat dalam persiapan tim tersebut. Meskipun sempat beredar kabar bahwa ia adalah bagian dari tim pelatih, kenyataannya Maitimo menjabat sebagai manajer tim dan koordinator untuk timnas Kanada U17.
Dalam kapasitasnya tersebut, Maitimo bertanggung jawab mengatur segala kebutuhan timnas Kanada U17 sepanjang Piala Dunia U17 2023, mulai dari fase grup hingga fase gugur, jika timnya berhasil melaju ke babak selanjutnya. Timnas Kanada U17 yang tergabung dalam grup B Piala Dunia U17 2023 menghadapi tantangan berat dengan bertemu tim-tim kuat seperti Spanyol, Mali, dan Uzbekistan. Sayangnya, meski memiliki Rafael Maitimo sebagai manajer tim, Kanada gagal meraih poin dan menelan 3 kekalahan beruntun di fase grup. Kemunculan Rafael Maitimo dalam tim ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai sosoknya. Sebagai mantan pemain keturunan Indonesia, Maitimo pernah membela timnas Indonesia dari tahun 2012 hingga 2015, setelah dinaturalisasi menjelang Piala AFF 2012. Lahir di Rotterdam, Belanda, pada 17 Maret 1984, ia memiliki darah Indonesia dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Maitimo memulai karir sepak bolanya di klub lokal, VV Nieuwerkerk, sejak usia 6 tahun. Bakatnya menarik perhatian klub-klub Eredivisie, dan ia pun bergabung dengan Akademi Feyenoord. Namun, pada tahun 2004, ia memilih pindah ke FC Dordrecht, klub divisi 2 Belanda, di mana ia melakukan debut profesional di tim senior pada usia 20 tahun. Setelah itu, Maitimo melanjutkan perjalanan karirnya ke luar negeri dengan bergabung ke Beijing Beat di China League One pada tahun 2009, dan memperkuat klub tersebut selama 2 musim. Kemudian, ia kembali ke Indonesia dan bermain di sejumlah klub besar tanah air, termasuk Bali Devata, Mitra Kukar, Sriwijaya FC, Persija Jakarta, Arema, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sebelum memutuskan pensiun pada 2022, Rafael Maitimo juga sempat memperkuat Barito Putra yang menutup karir sepak bolanya di Indonesia. Bagaimana menurut kalian?